Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun terusane iki masih di dalam pembahasan hitungan surat Al-Quran. Bahasan terakhir kemarin Ad-Duha sama Alam Nashrah dianggap satu surah. Ya, memang yang dianggap satu surah itu ada tanasubnya, ada hubungannya antara Ad-Duha dengan Alam Nashrah itu. Jadi logis masih kalau dianggap satu surah, tapi ya tetap babnya ini kan riwayat. Jadi riwayat yang paling kuat itu bilang apa gitu. Jadi tidak bisa hanya karena satu bahasan saja terus dianggap satu surat, itu tidak bisa. Karena memang ilmu riwayah, jadi jari sopo gitu. Ini ada yang mengatakan begitu, meskipun tidak masyhur, tapi harus ada riwayatnya. Ya, sebagai dasar bahwa ada kesinambungan antara surat Ad-Duha dengan Alam Nashrah, ya boleh-boleh saja. Itu berarti memang betul harusnya Ad-Duha dulu baru Alam Nashrah. Jadi menguatkan tartib suarnya. Riwayat itu menguatkan tartibus suarnya. Oke, saya lanjutkan. Faidatun menika tentang satu faidah, jadi hal unik lagi. Tidak masuk dalam kajian ada di suaril Quran, tetapi ini masuk dalam sisi yang lain. Nah, gitu. Kila den ngendikaaken. Nah, derajatnya kila di sini, jadi lebih ada di bawah kola gitu. Di komentarnya, catatan kakinya ini dikutip dari Al-Burhan, tapi kila statusnya. Asyuti memberikan label kila. Dipun ngendikaaken apa lafat al-hikmatu sapiturute. Al-hikmatu utawi hikmah fi taswirul Qur'ani ing dalem di surah-surahkannya Al-Quran, suaron kelawan piro-piro surah, iku tahqiqu kaunis surati bimujarradiha, merealisasikan adanya surat atau menyatakan adanya surat bimujarradiha kelawan dheweane surat sendirian, iku mukjizatan mukjizat, wa ayatan lan dadi ayat min ayatillahi saking ayat Gusti Allah. Jadi satu surah itu mengandung mukjizat gitu. Dan satu surah itu dapat dihitung sebagai ayatun min ayatillah. Artinya masuk tahaddi. Tantangan Al-Quran untuk bikin satu surat. Enggak usah 10, satu surat saja. Seperti Al-Kautsar misalnya, yang sangat hanya 3 ayat itu.
Ya, itu masuk tantangannya, maksudnya begitu itu sudah mengandung mukjizat. Dan yang nomor dua, selain tahqiqu kaunis surah mukjizatan, adalah wal isyaratu, merupakan isyarat ila anna kulla suratin, maring sak temene saben-saben surat iku namatun, satu jalan, mustaqillun kang mandiri. Jadi satu jalan mandiri, berjalan sendiri. Artinya nggak usah bicara seluruh Quran. Jadi satu surah saja itu merupakan hal yang mandiri gitu. Bisa berjalan sendiri. Nah, kalau tantangannya mendatangkan satu Quran kan terlalu berat gitu. Kalau satu surat kan ringan sesungguhnya satu surat, atau ada tantangan lain yang 10 surat saja. Ini satu surat saja tidak ada yang bisa gitu. Maksudnya itu sudah mewakili satu surat itu, namatun mustaqillun. Fasuratu Yusufa, misalkan fasuratu Yusufa moko utawi surat Yusuf, tutarjimu iku membiografikan, menerjemahkan itu maksudnya membiografikan apa surat angkisatihi, saking kisahnya Yusuf. Satu itu wasuratu baro'ata, lan utawi surat baro'ah, tutarjimu iku membiografikan apa surat baro'ah an ahwalil munafikin, saking keadaan-keadaane haliyah-haliyah, sikap-sikap orang munafik, wa asrarihim, dan rahasia-rahasia orang munafik. Jadi memang bukan judul khas, nama surat itu tidak bisa disebut judul, ya nama sudah memang mandiri. Kalau di karya ilmiah disebut judul kan harus ada betul-betul dibahas menjadi konten inti gitu kan. Kalau ini, kalau surah itu terma yang lain. Jadi fasuratu Yusuf, surat Yusuf yang membiografikan kisahnya Yusuf. Surat Baro'ah membiografikan haliyahnya orang munafik. Ila ghairi dzalika, dan semacamnya. Atau dan seterusnya. Wasuwiratis suwaru tiwalan wa awsatan wa kisoran. Wasuwirat, dan dipun surah-surahkan aswaru apa pira-pira surat tiwalan kelawan sebutan tiwalan, dawa-dawa, wa ausatan, lan standar, wa kisoran, lan cendek-cendek. Alasannya tambihan krana ngilingake atau menyadarkan ala anat tuala sak temene, atau ala anat tula ing atase sak temene, ngelingaken ing atase sak temene dawa panjangnya surat iku laisa, ora ono apa iku dawa, min syartil i'jazi, iku setengah saking syarat i'jaz. Kemukjizatan Al-Quran dengan adanya surah-surah itu tidak mengharuskan bahwa dia harus panjang, enggak gitu. Jadi ini masuk namatun mustaqillunnya, bahkan yang sedikit saja itu sudah i'jaz ya. Bahkan nanti di diskusinya ayatun saja, ayat kursi itu sudah i'jaz, mengandung i'jaz gitu. Fahazihi muka utawi iki iku suratul Kautsar, surat Al-Kautsar, salatu ayatin, 3 ayat. Wahia hale utawi surat Al-Kautsar iku mukjizatun, adalah mukjizat. I'jaza adalah mukjiz gitu ya, maksudnya melemahkan orang, melemahkan para penantangnya, para lawan Al-Quran sampai saat ini. I'jaza surat Al-Baqarah kaya dene i'jaze surat Al-Baqarah, artinya sebanding. Surat Al-Kautsar yang hanya 3 ayat itu sebanding dengan surat Al-Baqarah yang 200-an ayat, itu hampir 300 ya. Itu hikmahnya gitu. Summa mongko nuli dhaharat,
muncul atau tampak lidzalika maring mengkuno keadaan surah-surah Al-Qur'an, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang standar. Apa sing muncul hikmatun, apa satu hikmah fit ta'limi ing dalam pengajaran wa tadrijil alfali lan menahapkan, memberikan tahapan pada anak-anak kecil. Tadrij itu ya gradual, gradasi. Tadrijil atfali ya menahapkan, penahapan tingkat derajat. Al-atfali anak-anak kecil minas suwari saking surat-surat al-qisori kang cendek-cendek ilama maring barang, maksudnya surah fauqaha ingkang tetep ing dhuwure kisor. Maksudnya kalau anak kecil ya latihannya itu pengajarannya sedikit-sedikit dulu, tidak bisa langsung sak Quran blek, tidak bisa. Ini termasuk menyatakan hikmahnya Al-Quran diturunkan mufarrokon, itu termasuk. Alasannya taisiron krono gampang, taisiron krono taisiron memudahkan, bukan menggampangkan, memudahkan krono atau taisiron sebagai bentuk kemudahan, pemudahan minallahi dari Allah ala ibadi ngatasi kawula-kawulane Allah lihifzi kitabihi kangge ngapalaken kitabe Allah. Tidak bisa dibayangkan kalau blek turun seperti surat-surat yang lain atau seperti kitab-kitab yang lain. Hanya pasturnya ya, atau hanya punggawa yang apa. Tapi kalau Al-Quran kan tidak umum. Tidak miskin, tidak kaya, tidak dengan otak rendah atau intelijensi yang rendah atau intelijensi yang tinggi, sama bisa menghafalkan Al-Quran. Bahkan sampai ada banyak itu, ada anak yang sudah divonis dokter sebagai penderita saraf, penderita intelijensi rendah, sama ibunya didengerin Quran saja, diputarkan murattal sampai anak itu hafal, sembuh itu otaknya. Dokter nggumun itu banyak lah yang begitu, itu banyak, sudah banyak penelitian tentang itu, sudah banyak, termasuk yang situ itu apa, Al-Quran dari segi yang disuarakan atau Al-Quran dari segi yang ditulis ya, itu memang sama-sama mukjiznya. Qala ngendika Az-Zarkashi, sapa Imam Az-Zarkashi fil burhani ing dalam kitab Al-Burhan, fa in qulta moko lamun ngucap sira, maksude takon, fa hal kanatul kutubus salifatu kadzalika, fa hal maka kenapa tidak kanat ono al-kutubu apa pira-pira kitab as-salifatu kang wis kepungkur, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an kadzalika iku kaya dene mengkono. Kenapa kitab-kitab yang kitab samawi yang lain itu tidak seperti Al-Quran? Kultu moko jawab sapa ingsun liwajah ini. Atau kenapa kitab-kitab itu terdahulu itu tidak seperti Al-Quran ini? Jadi panjang-panjang, dawane ora kamot, dan tidak dalam bentuk liturgi secara umum, berarti bagiannya saja. Kalau Al-Quran kan semuanya, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Tapi setahu saya ya, di kitab-kitab lain, kitab Talmud, kitab Taurat, Injil itu kan tidak hanya bagian-bagian saja yang diliturgikan. Kalau Al-Quran kan semua. Yang korek dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada. Abdul Basit seperti yang situ perkenalkan ke saya, Abdul Basit itu memang ikon qori pada zamannya. Itu diliturgikan. Ya, kenapa kok enggak begitu kitab-kitab dulu itu? Ada dua alasan. Liwajah ini ada dua alasan. Ahaduhuma utawi salah sijine wajahin
annaha iku sak temene al kutub as-salifah lam takun iku ora ana apa kutub as-salifah mukjizatin iku mukjizat min jihatin nazmi wa tartibi, bukan mukjizat dari segi sistematika dan urutannya. Kalau Al-Qur'an bahkan sistematikanya pun mukjizat gitu. Kalau kitab-kitab yang lain tidak gitu. Wal akharu lan utawi sisi yang lain dari wajahin itu, yang kedua maksudnya annaha iku sak temene kitab-kitab as-salifah iku lam tuyassar ora digawe gampang apa al-kutub as-salifah lil hifzi untuk dihafal. Memang tidak diperuntukkan itu. Kalau Quran sejak awal memang walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. La ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Itu memang tujuannya lil hifdzi. Meskipun dari sudut pandang yang lebih jauh, semuanya yang hafizun sesungguhnya ya Allah gitu. Tapi memang Al-Quran memang lil hifdzi, memang untuk dihafal. Meskipun banyak kritik lah tentang hafalan itu, tapi tetap berbeda Al-Quran. Tidak bisa. Kalau ada kritik, siapa itu stand up comedy itu, untuk apa dihafal? Karena bukan Quran yang dibicarakan, tapi pelajaran. Yang dibicarakan adalah pelajaran. Apa jenenge materi-materi pelajaran dihafal? Apa planet dihafal? Kan sekarang penemuan berubah lagi, ngapain dihafal? Yang penting paham katanya. Berbeda dengan Al-Quran, harus hafal memang syaratnya. Memang tidak hukum wajibnya tidak mutlak, tidak universal. Hafal Quran itu wajib, tidak. Tapi bagi yang masuk ke dalam ini memang persyaratannya itu. Bahkan pastor saja menghafalkan Quran. Banyak sekali kan pastor yang hafal Quran, sangat banyak. Tidak sedikit. Karena untuk masuk itu nggak bisa. Kalau tidak hafal nggak bisa. Harus masuk memang. Lakin tetapi zakara sampun nyebut Az-Zamakhsyari sapa Imam Zamakhsyari. Ma ing barang yukhalifu kang nulayani apa ma hu ing keterangan yang sudah disampaikan oleh Az-Zarkashi. Kalau Az-Zarkashi memang kitab yang dulu tidak seperti surat-surat tidak seperti Al-Quran gitu. Tapi Zamakhsyari menyebutkan yang lain, sebaliknya. Kitab dulu seperti Al-Quran atau Al-Quran seperti kitab-kitab yang dulu. Nah, ini ungkapannya. Faqala moko ngendika sapa Imam Zamakhsyari fil Kasyaf ing dalam tafsir Al-Kasyaf, kitabnya Al-Kasyaf itu ngendikane al-faidatu utawi guna atau sisi fungsi fi tafsilil Qur'ani ing dalam dipun rincine Al-Quran, difasal-fasalkan Al-Quran ayat per ayat, wa taqtihi lan di potong-potongnya Al-Quran suwaron kelawan bentuk piro-piro surat kathiratan kang akeh. Wah, iki kok ndono anu nih. Oh iya, saya teruskan. Nah, utawi saya balik ini mana al-faidatu utawi guna atau fungsi fi tafsiril Quran ing dalam dipun rincine Al-Quran kelawan fasilah-fasilah wa taqtihi lan dipun potong-potongnya Al-Quran kitah suwaron kelawan piro-piro surat kathiratan kang akeh wa kadzalik kalan hale kaya dene mengkunu Al-Quran anzala sampun menurunkan Allah sapa Allah at-Taurat ing Taurat wal Injil lan kitab Injil wa Zabur lan kitab Zabur wa malan napa mawon ategese kitab-kitab atau suhuf-suhuf auha ingkang sampun paring wahyu sapa Allahu ing ma ila anbiya'i maring para nabine Allah musawwaratan hale dipun surah-surahaken wabah-wabalan sampun ngebab-ngebabaken sapa al-musannifuna pira-pira
musannaf fi kutubi dalam pira-pira kitab abwaban kelawan pira-pira bab muwasyahatas suduri kelawan den wah muwasyahatas suduri kelawan dan selendangi ngarepe. Sudur itu ya dada, tapi bagian depan maksudnya. Diselendangine iku bitaro jimi kelawan piro-piro tarjamah. Artinya bagian depannya itu para musannaf itu pun melakukan hal itu. Jadi kitab-kitabnya dibagi per bab, terus per babnya itu dikasih tarjamah. Al-babul awal fi atau an-nau, pakai nau saja. Yang paling kecil Asyuti pakai nau bahkan. Jadi macam belum layak disebut bab karena satu kesatuan Asyuti jadi pakai nau. Nah, ini khobarnya. Nah, utawi tadi itu ya utawi faedah ing dalam ditafsilkannya Al-Qur'an dengan fasilah-fasilah atau dengan qati'ah di masing-masing suratnya Al-Qur'an, dan demikian juga Allah menurunkan Taurat. Ini yang bertentangan pendapatnya Zamakhsyari, ini yang bertentangan. Nah, minha iku setengah saking faedah katanya Zamakhsyari annal jinsa sak temeni jenis idam tawat iku are kalane intawat terlipat tahtahu ing ngisore jenis anwaun apa pira-pira nau wa asnafun dan pira-pira sonfun pira-pira kumpulan. Kalau manusia golongan karena iku luweh iku ono apa iku jins ahsana iku luweh api wa afkhama lam luweh mantep. Afkham itu lebih tebal min ayyakuna saking yen to ana apa iku jins baban iku satu bab wahidan kang siji. Ini oleh Asyuti dinilai berbeda dengan pernyataan Az-Zarkashi, karena Az-Zarkashi menyatakan kitab terdahulu itu tidak diturunkan atau tidak ada surat-suratnya. Tidak ada surat-suratnya, tidak ada ayat-ayatnya. Alasannya karena kitab-kitab yang dahulu itu tidak dianggap mukjizat dari segi urutan dan sistematikanya gitu. Alasan kedua, tidak dibikin mudah untuk dihafal memang. Maka dari itu Asyuti menyajikan, tetapi Zamakhsyari ini menyebutkan hal yang berbeda, bahwa Al-Quran ada fasilah-fasilahnya, ada surat-suratnya. Itu Allah memang menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur, dan segala hal yang diturunkan kepada nabi-nabinya itu memang begitu, memang ada surat-suratnya itu. Demikian juga adatnya para musannaf dalam kitab-kitabnya itu pun ada bab-babnya, yang masing-masing bab tersebut itu ada sedikit biografi tentang bab itu. Jadi al-babul awal fi apa, al-babul tsani fi apa, itu ada biografinya sedikit, cara wong ono biografi ini gitu. Nah, antara lain faedahnya adalah bahwa jenis, jika di bawah jenis itu terdapat banyak macam sub-sub yang lain, maka lebih baik itu disajikan secara bersub-sub daripada harus disajikan satu bab ngeplak belek ngono. Gitu katanya Zamakhsyari. Jadi secara tidak langsung Zamakhsyari menyatakan kitab dulu sebenarnya sudah ada surahnya, sudah ada ayatnya gitu. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Az-Zarkashi gitu. Jadi ini menurut Zamakhsyari. Yang kedua, faedahnya lagi dari dibab-babkannya itu.
Hanya saja mungkin yang berbeda dari Zamakhsyari dan Zamakhsyari dan Az-Zarkashi, mungkin bedanya adalah itu tadi, bahwa menurut Az-Zarkashi kitab-kitab terdahulu itu bukan mukjizat min jihatin nadmi wa tartibi, itu yang berbeda itu. Karena Al-Quran itu menurut Az-Zarkashi susunannya mukjizat, urutannya mukjizat, jadi segalanya mukjizat kalau dari Al-Quran. Kalau kitab-kitab dulu kan memang tidak ditujukan sebagai mukjizat, tapi panduan. Kalau Al-Quran itu memang mukjizat. Bukti artinya begini, Nabi Muhammad jadi nabi itu ya legalitasnya pakai Al-Quran itu gitu. Kalau nabi-nabi yang lain kan enggak. Kitab-kitabnya para nabi itu bukan merupakan mukjizat min jihatin nadmi wa tartibi gitu versinya Az-Zarkashi. Kalau Zamakhsyari tidak menyatakan seperti itu, tetapi lebih ke bahwa kalau orang itu sudah adatnya Allah, sudah Taurat, Injil itu memang sudah disurah-surahkan, Suhuf juga ada surah-surahnya gitu katanya Zamakhsyari. Tidak tahu ini mana yang benar, tapi yang jelas kalau untuk kemudahan disampaikan kepada umat ya memang harus dikasih sub-sub biar mudah dicerna. Kalau kasih nasi langsung nasi, tidak dipecah-pecah jadi sak puluhan, rong puluhan, sak piring dibeleknya langsung kan tidak bisa itu ya. Kalau anak kecil ya dilumat dulu, mungkin begitu, itu kewajaran lah seperti itu. Tidak ada mukjizat-mukjizatnya dalam hal itu. Kasare ngono lah Zamakhsyari. Yang kedua, faedah yang kedua, wa min halan iku setengah saking faedah annal qari'a iku sak temene wong kang maca idza khatama arikalane wis ngatamaken sapa qari suratan ing satu surat au baban atau satu bab minal kitab dari kitab, summa mongko nuli akhadha memulai atau mengambil sapa qari fi akhara ing dalem surah atau bab liyane, kana iku ana apa aktivitas itu tadi. Jadi mengambil satu surah berakhir ngambil lagi surat yang lain, iku ansyata lebih memberi semangat lahu kaduwe qari, wa ab'ata dan lebih mendorong, lebih memotivasi alat tahsili ngatasi menghasilkan minhu sangking moco itu ya, minggu sangking bab atau kitab. Jadi lebih mendorong untuk membaca lagi gitu. Nah, kalau disajikan blek hanya ada satu bab novel saja, babnya cuma satu, membosankan itu novel. Jadi perlu memang dikasih bab-bab. Lawis tamarro, andai kata terus sapa qari alal kitabi ngatasi, terus menerus sapa qari terus menerus membaca alal qari terus membaca alal kitab ngatasi kitab ditulihi kelawan dawane kitab. Nah, itu lebih membangkitkan semangat membaca daripada disajikan sekaligus gitu. Nah, jadi kewajaran lah itu, kasih surat-surat wajar saja lah kata Zamakhsyari. Wa mithluhu lan utawi saumpamane wong kang maca iku al musafiru, yaiku wong musafir. Saya balik juga boleh. Wa mithluhu lan iku saumpamane wong kang maca sebuah kitab, al musafiru utawi musafir gitu ya. Idza qata'a, boleh di dua-duanya karena derajatnya sama ini. Wa mithlulan utawi saumpamane qari al musafiru iku wong kang melakukan perjalanan. Idza qata'a kalane menempuh, memotong maksudnya menempuh sapa musafir mailan ing 1 mil, milan ing 1 mil au farsakhon atau 1 farsakh, bermil-mil. Saya enggak tahu ukuran pastinya karena yang ada di fikih ini untuk batasan salat qashar itu kalau 1 mil ya 1 mil seperti kita tahu, entah berapa kilo itu ya 1 mil. Au farsakhon atau 1 farsakh. 1 farsahnya itu ya bermil-mil, lebih panjang daripada mil. Nafasa dzalika minhu.
nafasa, yakti bakal menganggap enjoy. Nah, kalau di perjalanan ya tenang mungkin ya. Kalau di arsitek nafisah itu estetis gitu. Nafasa maka apa makna tepatnya ini? Saya nafas. Oh, sorry, keliru saya. Iya, maksudnya ya menganggap enjoy, menganggap indah yang pada akhirnya membuat dia bisa bernafas gitu. Kalau dihubungkan dengan penderitaan, maka nafasa ini bisa berarti menghilangkan penderitaan gitu ya. Jadi nafasa, memberikan nafas ya gitu. Dari kau mengkuno kotunya dia itu minhu saking mailan wa farsakhon. Jadi dia yang memotong perjalanan jauh dengan selangkah demi selangkah, maka keadaan dia memotong selangkah demi perjalanan dia yang dia lalui dengan selangkah demi selangkah, itu akan membuat dia lebih bisa bernafas, lebih bisa meringankan dia gitu. Wanasyitolan dadi semangat sopo musafir lisairi kangkum laku. Seperti katanya situ dulu, saya masih ingat sampai saat ini, bahwa sebenarnya kalau orang dalam keadaan gelap itu yang dibutuhkan bukanlah cahaya yang sangat jauh sampai bisa tembus ke tujuannya, tapi yang dibutuhkan adalah cahaya 1 meter di depannya saja untuk melangkah. Ya selangkah demi selangkah nyampe juga nanti. Ya gitu ya, saya kira memang lebih ringan daripada harus golek senter sing dawane sampai tekan tujuan di senter dawa sampai tujuan betapa jauhnya. Yang dibutuhkan bukan itu tapi selangkah itu. Wa min tsamanan, dari sanalah juz'a dijus-juskan Al-Qur'an wa Al-Qur'an ajzaan kelawan pira-pira juz wa akhmasan dan kelawan limo. Jadi hizibnya itu nanti akan dibagi, nanti hizibnya Al-Qur'an itu berapa? 5 gitu ya, 5. Nanti akan dibagi azaan pura-pura juz wa akhmasan lan 1/5 itu juga bisa. Jadi Al-Qur'an dibagi 5. Ada yang dibagi juz, ada yang dibagi surah. Jadi kalau yang surah itu kan dibagi surah itu kan tidak berimbang, ada yang surat panjang, ada yang surat pendek. Tapi kalau azza kan lempirannya kan kelihatan itu, kalau 1 juz berapa kaca dan berapa halaman. Kalau akhmasan ini dibagi 5, jadi dari 600 halaman kalau di mushaf biasa itu dibagi 5 kan ketahuan itu dapat berapa halaman itu gitu. Yang itu kemudian diistilahkan hizib. Wamin halaniku setengah saking faedah ini masih ungkapannya atau masih pangantikane Imam Az-Zamakhsyari. Wa min halaniku setengah saking faedah anal hafidho iku sak temene wong kang ngapalno Al-Qur'an idza hadiko arikalane nyerdasi sapa atau mengingat sapa hafid as-surata ing sak surat itaqada, moko bakal yakin sapa hafid annahu ing sak temene hafid akhadha iku wis njupuk sapa hafid min kitabillah saking kitab Allah taifatan ing sekumpulan mustaqillatan kang mandiri. Tadi namatun mustaqilun yaitu maksudnya taifatan ing sekumpulan mustaqillatan kang mandiri binafsiha kelawan dheweke taifah wa ya'zumu terus dadi gedhe indahu ing dalem ngersane hafid ma apa barang hafidho kang wis apal sapa hafidhu ing ma. Jadi orang hafid kalau sudah dia nyerdasi 1 surat saja, dia hafalkan qul huwallahu ahad saja, atau itu dia wah kan koyok-koyok memang
sudah wah dan menghafal Al-Quran. Wah, saya sudah menghafalkan salah satu bagian dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Itu sudah prestasi itu. Itu sudah besar, tidak bisa dianggap remeh. Saya ulangi lagi. Sehingga kalau ada orang yang sudah menghafal satu surat itu, dia meyakini bahwa dia sudah mengambil sekelompok ayat yang dikumpulkan dalam satu surat mandiri. Dia sudah meyakini bahwa dia sudah mengambil satu bagian penting dari Al-Quran gitu. Dari sini wamin hulan, dan dari keterangan ini lah hadithu Anasin utawi hadise Anas bin Malik. Anas bin Malik. Wah, tadi ada mungkin di rekaman sebelumnya saya keliru menyebut Malik itu. Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Saya yang di bayangan saya Imam Anas bin Malik. Ya, ini Imam Anas gitu saja sudah, sahabat Anas. Hadisnya sahabat Anas, kana ono ar-rajulu sapa wong iku idza qara'a likarane maca sapa rajul Al-Baqarah ta ing surat Al-Baqarah wa Al Imran lan ing surat Al Imran, jadda moko dadi gedhe apa kahanan maca iku fina ing dalam kita. Maksudnya itu sudah prestasi besar baca Al-Baqarah sama Al Imran. Kalau tidak ada nama suratnya gimana nek ngomong? Kalau sudah ngomong Al-Baqarah sama Al Imran, wah surat panjang. Jadi ada kesan megah lah gitu. Dan dari sini pula, dari hadis ini pula, wa min tamalan, dari sanalah kanat ono al-qiraatu apa wacaan fi sholatin dalam sholat bisuratin kelawan satu surah. Kalau di catatan kakinya ada tambahan bisuratin tamatin, jadi satu surat utuh. Iku afdhalah luwih utama, jadi tinimbang membaca ayat gitu ya, tapi surah. Dari sini, dari kana rajulu idza qara'a itu ada kesimpulan bahwa masih keterangannya Imam Az-Zarkashi, Imam Az-Zamakhsyari, bahwa membaca satu surat secara utuh itu lebih utama daripada membaca yang pedilan ayat itu ya. Jadi membaca utuh lebih utama gitu. Nah, terus ini masih kata Imam Zamakhsyari, wa min halanku setengah saking faidah anna tafsila utawi sak temene tafsir membuat Al-Qur'an, Al-Qur'an itu ada fasilah-fasilahnya ya, bahwa Al-Qur'an ada fasilah-fasilahnya. Iku bisa babi talahukil ashkali, kelawan sebab terhubungnya atau saling terhubungnya. Talahuk itu kesinambungan, silih berganti gitu, susul menyusul. Lahaqata lahukil ashkali, berkesinambungannya bentuk-bentuk, wanadhairi lan piro-piro bandingan, wa mula amati ba'tihalan kesesuaian sebagiannya bentuk lan nadhair iku li ba'tin maring bentuk yang lain atau maring sebagian yang lain dari nadhair dan ashkal itu. Wa bidzalika lan sebab itulah, sebab itu juga tutalahadhu dicermati al-ma'ani atau dicermati secara logis al-ma'ani apa pira-pira ma'ani.
wan nuzumu lan pira-pira urutan sistematika ila ghairi dzalika minal fawaid, dan seterusnya minal fawaid saking pira-pira faedah. Intaha, habis apa penjelasannya Imam Zamakhsyari. Jadi dari sini Imam Az-Zamakhsyari itu tetap punya kesimpulan bahwa kitab dahulu itu tidak seperti yang dinyatakan Al-Burhan di kitab Al-Burhan karena Az-Zarkashi yang sudah sejak awal As-Suyuti itu, wah ternyata ada ya yang sudah nulis, tapi As-Suyuti masih yakin bahwa Al-Itqan ini lebih dari Az-Zarkashi gitu. Nggak tahu apakah karena ya ndak getun sih bahasanya, ndak getun, tapi ada kesan seperti itu saya menangkapnya. Jadi berbeda dengan Az-Zarkashi gitu, bahwa kitab dulu memang sudah ada surahnya dan ayatnya ada gitu, bagian-bagiannya. Tapi yang berbeda ya sisi kemukjizatannya itu yang diungkapkan Az-Zarkashi, bahwa Al-Quran memang mukjizat dari segi tartib dan nazmnya, itu memang mukjizat gitu. Berbeda dengan kitab dahulu yang tidak begitu gitu. Terus kemudian disajikan oleh As-Suyuti, dikutip Az-Zamakhsyari itu menyajikan beberapa fungsi dari adanya surah, adanya ayat itu dengan banyak minha wa minha tadi itu gitu. Lantas kemudian As-Suyuti melanjutkan, wa ma dzakarahu Zamakhsyari wa malan utawi barang, maksudnya pangendikan yang sudah disampaikan ini. Dzakara ingkang sampun nyebut ing sapa Az-Zamakhsyari, Imam Az-Zamakhsyari. Manya itu mintas wirisairil kutubi, saking disurah-surahkannya seluruh kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Huwa sahihu, adalah yang sahih, waswabu, dan yang benar. Tidak seperti yang dinyatakan Zarkashi itu ya. Maksudnya Zamakhsyari, meskipun secara akidah sebenarnya berbeda. Zamakhsyari kan agak ke Mu'tazilahan gitu. Kalau As-Suyuti kan tidak di situ. Sunni lah, Sunni. Akidahnya Sunni. Termasuk nanti itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu berbeda sekali ya Zamakhsyari. Mungkin situ sudah banyak tahu tentang itu ya. Ya selanjutnya, tapi yang jelas yang dikukui itu, yang dikukuhkan oleh As-Suyuti adalah pendapatnya Zamakhsyari. Jadi tetap kitab terdahulu juga ada surat-suratnya kok. Faqad akhraja Ibnu Abi Hatimin. Nah, ini As-Suyuti mendatangkan dalilnya lagi selain dari Zamakhsyari. Faqad akhraja, maksudnya membantah Zarkashi secara tidak langsung. Fakat akhraja, maka teman-teman sampun mentakhrij Ibnu Abi Hatim sapa Imam Ibnu Abi Hatim an Qatadah saking Imam Qatadah kala ngendika sapa Imam Qatadah, kunna natahaddatsu anna zabur mi'atun wa khamsuna suratan. Kunna ana sapa kita, jare Imam Qatadah, iku natahaddatsu biasa ngobrol sapa kita anna zabura ing sak temene kitab Zabur iku mi'atun wa khamsuna suratan, adalah 150 surat. Kulluha utawi sekabehane 150 surat iku mawaizu, isine pira-pira mauidhah wasana unlan pujian, laisa kang ora ana fihi ing dalem iku Zabur, ing dalem Zabur apa halalun perihal halam wala haram lan perihal haram wala faraidu lan ora ana uga faraidu pira-pira kefarduan wala hududun lan hukuman. Tidak ada di sana, hanya mawaid dan sana saja, nasihat-nasihat dan puja-puji saja di Zabur itu isinya. Ya di Injil kan ada, di Taurat itu ada Mazmur Daud itu. Mungkin situ perlu
Injil bahasa Arab edisi keluaran Mesir itu bagus itu. Untuk ngecek. Kalau enggak punya kesempatan download biar tak kirim nanti di Telegram. Kita apa namanya? Oh, ya kalau tidak terlalu besar mungkin ya tak kirim nanti. Jadi untuk ngecek itu apa betul itu Mazmur Daud isinya begitu. Ada di situ. Wa dzakaru lan nyebut sapa pira-pira ulama, pira-pira wong alim, tokoh-tokoh anna fil injili ing sak temene iku ing dalam kitab Injil suratan utawi satu surat. Tu sama kang den jenengi sapa surat Suratul Amthali kelawan jeneng Suratul Amthal. Ada memang di sana. Ceritanya Nabi Sulaiman. Bagus sih. Bagus sekali isinya. Nanti itu bisa ngecek di kitab itu. Ada ndak Suratul Amsal? Harus pakai bahasa Arab. Kalau Injil Indonesia nanti ndak tahu amsalnya. Kecuali apa terjemahnya ya kalau di Injil itu. Injil Suratul Amsal ini. Kalau di Injil Arab memang Suratul Amsal namanya, Al-Amsal gitu. Namanya Al-Amsal kalau di Injil Arab. Injil yang bahasa Arab. Termasuk ada Tauratnya juga di situ. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru jadi satu. Ya. Ini mengutip pendapatnya atau kaulnya Imam Qatadah. Jadi memang ada suratnya. Sejak dulu ada. Jadi berbeda dengan katanya Imam Zarkasi itu, penulis Al-Burhan yang sejak awal disinggung oleh Asyuyuti itu. Iya, faslun fi adil ayi. Faslun fi adil ayi. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal fi adil ayi ing dalem ngitung ayat. Kalau fi adis suwari kan sudah tadi. Jadi sudah perdebatannya sudah banyak, termasuk catatan-catatan penting, faidah dan tambih itu. Sekarang masuk ke hitungan ayat. Fi adil ayi ing dalem ngitung ayat. Afroda sampun dhewekno hu ing iku fasal fi adil ayi jamaatun sapa sekelompok ulama minal qurra'i saking pira-pira ahli Al-Qur'an. Ini qurra di sini ahli Al-Qur'an. Mendhewekaken bitasnifi kelawan satu susunan kitab. Jadi sudah ada yang bahas khusus tentang ini. Antara lain ya Imam Ad-Dani Al-Bayan fi anti ayatil Qur'an. Kala ngendika sapa Al-Ja'bari Imam Al-Ja'bari haddul ayati utawi definisine ayat iku Qur'anun adalah Qur'an murakkabun kang jadi bagian saja itu disebut Al-Qur'an, ayat itu ya Al-Qur'an nyebutnya, padahal bagian itu tidak bisa dipisah 114 surat sampai ayatnya itu. Jadi kalau mendefinisikan ayat itu biasanya definisi kan harus jenis dulu, terus kemudian terus kemudian apanya lagi di ilmu logika itu. Tapi definisi ini ayat iku Qur'anun adalah Al-Qur'an murakkabun kang den susun min jumalin saking pira-pira jumlah entah fi'liyah atau fi'ismiyah atau kelompok ayat walau takdiron senajano iku kira-kira kelawan ada Bismillahirrahmanirrahim Al-Qur'an dzu mabda'in ingkang duweni kawitan wa maqta'in lan akhiran gitu bangsangan mundarijun kang melebu fi suratin ing dalam jerone surat. Titik itu pengertiannya ayat. Ayat itu adalah Al-Qur'an yang tersusun dari beberapa jumlah meskipun secara kira-kira atau abstrak. Maksudnya mudhamatan itu ayat gitu. Kan mudhamatan tidak mandiri kan sebagai sifat itu. Kan ada ayat sebelumnya dan ayat setelahnya gitu. Itu walau takdiran. Jadi meskipun yang tampak adalah mudhamatan di surat Ar-Rahman itu
Ya itu kan ada jumlah sebelumnya, ada, tidak bisa dipisah gitu. Tapi tetap ada dzu mabda'in wa maqta'in, punya awalan dan punya akhiran. Mundarijun kang mlebu fi suratin ing dalam surat, yang masuk dalam di bawahnya surat gitu ya. Wa asluhalan utawi asalnya, makna aslinya al ayah adalah al alamatu, tanda. Wa minhulan setengah saking makna ayat itu adalah tanda, adalah wa minhulan iku setengah saking makna alamah. Ini maksudnya makna alamah itu dipakai inna ayata mulkihi, utawi lafat inna ayata mulkihi. Inna ayata mulkihi sak temene tondone kerajaane Daud. Tolut ya, Tolut insyaallah. Ayat tiakumut tabutu fihi sakinatun dan seterusnya. Jadi ayat di sini alamat, tanda. Li annaha krono sak temene ayata mulkihi iku alamatun adalah satu tanda lil fadli kadue keutamaan wasidqilan kejujuran. Atau makna yang kedua adalah awil jama'atu, ini keliru harokatnya. Awil jama'atu, jadi makna kedua dari ayat itu adalah makna aslinya. Yang satu alamah, yang kedua adalah al jama'atu, kumpulan. Li annaha krono sak temene ayat iku jama'atu kalimatin, adalah kumpulan kalimat. Meskipun pada faktanya ada yang satu ayat yang satu kata, tidak kumpulan huruf yang betul. Malah kayak mudahamatan itu tidak kumpulan kalimat, itu memang satu kalimat dalam arti kata, kalimat dalam arti kata ya. Titik waqalalan sampun ngendika wairuhu sapa sak liyane. Ini asar kasih. Iya. Dibilang wairuhu. Di Al-Burhan, waqalalan sampun ngendika sapa wairuhu sak liyane Al-Ja'bari kalau di sini. Saliani Al-Ja'bari itu maksudnya dikutip dari Al-Burhan. Al-ayatu utawi ayat ta'ifatun itu sekelompok kosakata, sekelompok gitu saja sudah minal Qur'ani saking Al-Qur'an, mungqati'atun kang pedhot amma saking napa mawon, maksudnya ayat qoblah ingkang sadurunge ayah, wamalan barang maksudnya ayat ba'da ingkang sak sampunipun ayah. Jadi ayat itu adalah sekelompok Al-Quran yang terputus dari sebelumnya dan setelahnya, mandiri, mudahamatan satu. Wakila enten sing ngomong den ngendikaaken apa lafadz hiya al-wahidah, lan sak piturute hiya utawi ayah al-wahidah itu adalah satu minal ma'dudati saking pira-pira kang den itung visuari ing dalam pira-pira surat. Maksudnya satuan yang bisa dihitung dari dalam surat. Di dalam surat itu ada satuannya, yaitu ayat gitu. Kalau di pasal-pasal undang-undangan, depannya undang-undang, dalamnya ada pasal, dalam pasal itu ada sub-sub lagi gitu. Sumiyat diarani opo ayat bihi kelawan sebutan ayat. Ayat itu disebut ayat. Lafzu bihi kelawan lafat ayat gitu maksudnya. Alasannya li anna krono sak temene ayat iku alamatun adalah tanda ala sidqiman ing atase benarnya orang atau jujurnya orang ata kang nggawa sapa man biha kelawan ayat. Yang kedua, menunjukkan menandakan selain jujurnya orang yang bawa wa ala ajzil mutahadda biha, dan juga ing atase lemahnya pihak yang ditantang. Al-mutahadda, pihak yang ditantang, pihak kelawan iku ayat. Itu alasannya disebut ayat. Pokoknya kalau Nabi bawa ayat mesti. Dan itu tidak harus bentuk kata. Yang penting itu merupakan tanda bahwa dia itu benar. Karena Nabi Musa ya ayatnya ya tongkat. Terus tongkatnya jadian itu kan ada 9 itu, tangannya bercahaya. Fitis ayatin. Jadi ada 9 ayatnya Nabi Musa, tanda bahwa dia Nabi itu, gitu ya.
Secara umum begitu. Wakilah lan uga den ngendikaken li annaha alasan kedua kenapa ayat itu bermakna alamah tanda. Li annaha krana sak temene ayat alamatun itu adalah tanda alang kita ima ing atase pedote barang, maksudnya ayat qabla ingkang sadurunge ayat. Maniku minal kalami saking kalam, isi perkataan. Wong kita ihlan pedote emah mimma saking barang, maksudnya ayat juga. Ba'dah ingkang saksamunipun ayat. Ayat yang dimaksud yang didefinisikan itu. Jadi kayak yang di awal definisi, jadi mungqati'atun amma qablaha wa ma ba'daha ringkesnya. Kalau di sini alamatun alang qita'i ma qablaha minal kalam wa qita'ihi mimma ba'daha, bahasanya sama dengan di atas. Qala ngendika sapa Al-Wahidi, Imam Al-Wahidi, wa ba'du ashabina yujawwizu ala hadzal qawli tasmiyata aqalla minal ayati ayatan. Wa ba'du ashabina lan utawi sebagian sahabat-sahabat kita, maksudnya madhabnya Al-Wahidi, iku yujawizu membolehkan sapa ba'du ashabina ala hadzal qauli ngatasi qaul menika, atas definisi yang sudah disampaikan itu, membolehkan tasmiyata aqalla ing jenengi kurang dari minal ayati satu ayat, ayatan ing ayat. Kurang dari satu ayat itu bisa disebut ayat gitu. Membolehkan. Laula andai kata bukan karena anna tauqifa sak temene instruksi Nabi waroda iku wis tumeka apa tauqif bima kelawan kuwi barang hiya kang utawi ayat alaihi iku ing atase ma'al ana saiki. Jadi andai kata bukan karena ada instruksi dari Nabi yang menerangkan bahwa ayatnya itu sudah seperti yang kita lihat sekarang, maka separuh ayat saja bisa disebut ayat. Gitu lah apa pernyataannya itu. Jadi kalau mudahamatan itu jelas satu ayat. Misalkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fis samai illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, itu saja sudah disebut ayat. Itu bisa andaikan laula annat tauqif fa warada bima hiya alaihi al-an gitu. Tapi karena ada tauqif bahwa yang disebut ayat adalah dari A sampai C misalkan, maka tidak bisa gitu. Belum ayat, masih begitu sampai satu utuh, sampai satu mabda'nya dan maktoknya itu selesai, itu baru bisa disebut ayat. Kalau separuh masih belum gitu. Seandainya tidak ada tauqif, maka yang separuh ayat bisa disebut ayat. Tapi karena sudah ada tauqif, ya nggak bisa. Diskusinya sudah selesai ini di tartibus suwari wal ayat itu. Kalau tartibul ayat jelas tidak ada bedanya, itu dari Rasulullah, langsung tauqif Nabi. Tapi kalau tartibus suwar masih ada problem. Ada yang ngomong dari sahabat, ada yang ngomong dari Rasulullah. Tapi yang paling kuat adalah tetap dari Rasulullah. Jadi tartibus suwari wa tartibul ayi itu tauqifiyun kabeh gitulah. Wa qala Abu Amrin Ad-Dani, sampun ngendika sapa Imam Abu Amr Ad-Dani, la a'lamu kalimatan hiya wahdaha ayatun illa qaulahu. La a'lamu orang ngerti sapa ingsun kalimatan ing satu kalimat hiya kang utawi kalimat wahdaha tok, kalimat satu tok ayatun iku ayat illa kejaba qaulahu pangendikane Allah Subhanahu wa taala mudhammatani, yang hitam pekat dua-duanya. Ini mensifati kebun apa-apa ini. Ya. Mudhammatan itu ya. Ar-Rahman mudhammatan. Nah, ya ini. Jadi sifatnya dua surga yang hitam pekat dua-duanya itu. Hitam pekat itu bukan hitam mana ada surga kok hitam, maksudnya saking hijaunya, hijau tua jadinya, jadi nampak hitam. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban, dan gitu seterusnya. Nah ini satu ayat, katanya
Imam siapa barusan ini, Imam Abu Umar Ad-Dani itu saya nggak tahu ada satu kalimat saja itu menjadi satu ayat kecuali Mudahamatan ini. Waqala lan sampun ngendika sapa wairuhu sakliyane Imam Abu Umar Abu Amrin Ad-Dani bal fi wairuha, bal bahkan atau balik fihi iku ing dalam Al-Qur'an wairuha utawi sakliyane iku katanya. Sakliyane Mudahamatan se ono kok liyane jarene. Mislu iku saumpamane lafat wal fajri wadduha wal asri titik. Tapi kalau saya pribadi memang satu itu tok. Yang kalimatan itu hanya satu kata memang. Mudahamatan itu satu kata. Kalau wal fajri itu dua. Satu wawunya itu kalimatu harfin, al fajri itu kalimatu ismin. Jadi dua, memang satu itu tok mudahamatan. Jadi lebih tepat Abu Amr Ad-Dani. Iki Asyuti. Kalau kata komentatornya itu ini dikomentari lagi karena Asyuti itu tahu sebenarnya dua informasi ini waqala wairuhu itu sebenarnya pun dari Abu Amr Ad-Dani sebenarnya gitu, tapi oleh Az-Zarkashi itu dikutip awalnya saja, kalamnya Ad-Dani itu dikutip awalnya saja, akhirnya enggak dikutip, akhirnya sama Asyuti dikasih dikutip sebenarnya dari Zarkashi semua, tapi kan Asyuti tahu bahwa Abu Amr Ad-Dani dia tahu, dia ngucapnya seperti itu beneran apa enggak gitu, tahu. Nah, sementara Ad-Dani sendiri hanya ngucap satu, hanya ada satu, yang satu kalimat saja, itu satu ayat yang Mudahamatan itu tok. Sementara yang dikutip oleh Az-Zarkashi itu hanya bagian awalnya saja, yang akhirnya dikutip oleh Asyuti ini waqala wairuhu ini, seolah-olah ada dua pendapat gitu. Jadi ada kok selainnya Mudahamatan yang satu kata tapi satu ayat itu. Ya ini selainnya Mudahamatan, tapi kalau secara pribadi saya ya Abu Amr Ad-Dani yang lebih tepat, karena Mudahamatan memang satu kata. Wal fajri itu dua kata, wal duha dua kata, wal asri dua kata. Jadi dalam bahasa Arab kalimatu harfin dan kalimatu ismin. Ya, jadi harfin itu satu kalimah, ismin satu kalimah. Jadi dua kalimah ini, wal fajri wal duha wal asri dan seterusnya. Wa kadzalani ku kaya dene iki fawatihus suwari utawi pembuka surat indaman addaha. Katanya lagi wa kadzalani ku kaya dene iki maksudnya bahwa satu kata itu satu kata satu ayat. Fawatihus suwari utawi pembuka pira-pira surat indaman ing dalem ngersane wong, maksudnya menurut ulama ada kang ngitung sapa man ha ing iku fawatihus suwar. Jadi fawatihus suwar itu alif lam mim dan satu kata. Itu bukan banyak itu di Al-Qur'an yang alif lam mim shad itu ayat apa bukan itu ya. Kalau alif lam ra bukan. Ya itu kan ada yang satu ayat. Ya itu satu kata satu ayat kok. Gitu katanya. Tapi kan tidak dibilang kata. Kan belum mafhum masih. Alif lam mim saja tafsirnya kayak begitu banyaknya. Jadi yang kata itu yang mafhum ya Mudahamatan itu. Nah, ini kayaknya yang sip itu ya Abu Amr Ad-Dani ini Mudahamatan, satu kata, satu ayat. Qala ngendika ba'dhum sapa sebagian para ulama, as-sahih utawi kang sahih, annal ayat iku sak temene ayat innama iku angin pestine tuk lamu iku diweruhi apa ayat bitauqifin kelawan instruksi minasyari saking zat kang gawe syariat atau saking kang gawe syariat. Bisa Allah bisa Kanjeng Nabi kama arifati suwari kaya dene ngenali surah. Ayat itu bisa diketahui hanya dari instruksi Nabi,
tidak bisa selain itu. Kala ngendika sapa ba'duhum fal ayatu moko utawi ayat taifatun iku sekelompok min hurufil Qur'ani saking huruf-huruf Al-Qur'an ulima kang den weruhi. Apa taifah ini bisa mudzakkar bisa muannas. Kang den weruhi apa taifah bitauqifi kelawan tauqif instruksi dari Nabi. Wah, keliru saya. Sorry. Fal ayatu moko utawi ayat taifatun iku kelompok. Taifatun ini tetap dianggap muannas ini berarti. Fal ayatu moko utawi ayat taifatun iku satu kelompok min hurufil Qur'ani saking hurufi Al-Qur'an ulima kang den weruhi bitauqifi kelawan instruksi apa ing kita lah niki. Fa'ilnya ulima ini mulakkar. Ulima kang den weruhi bitauqifi kelawan instruksi saking Nabi ing kita apa pedote. Taifah apa nih maknane anil kalami saking pembicaraan atau bahasan alladzi kang ba'daha tetep ing dalem sakwuse taifah fi awalil Qur'ani ing dalam awali Al-Qur'an. Awali bacaan maksudnya. Awali Al-Qur'an itu bismillahirrahmanirrahim itu. Ya, di sini di catatan kakinya bismillahirrahmanirrahim. Wa anil kalami lan uga pedhot maknane anil kalami saking kalam atau pembicaraan alladzi kang qabla sadurunge taifah fi akhiril Qur'ani di akhirnya Al-Qur'an. Minal jinnati wan nas itu ya. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Jadi pedotan-pedotan itu disebut ayat. Wa amma qablaha lan saking bahasan qablaha sadurunge taifah wa ma ba'daha lan barang maksude ayah ba'daha ingkang tetep sawise taifah fi wairihima ing dalem sakriyane awalil Qur'an wa akhiril Qur'an. Wairu mustamilin orang ngeliputi alamit dalika ing atase saumpamane mengkono-mengkono kalam atau mengkono-mengkono kalam fi awalil Qur'an atau kalam fi akhiril Qur'an. Kala ngendika sapa ba'duhum wa bihadzal qayyidi lan kelawan ikatan menika kelawan definisi menika kharajat dadi terkecuali as-suratu apa surat. Jadi pendefinisian itu kan harus ada manik sama jamik. Harus bisa mengeluarkan yang bukan jenisnya atau namanya dan juga harus bisa mengakomodir merangkul segala yang menjadi jenisnya. Jadi repotnya disitu jadi ulama suruh definisikan sesuatu ya. Ya just definisinya ayat lah. Bagaimana berbeda dengan surah lah begitu pokoknya. Wa qala lan sampun ngendika Az-Zamakhsyari sapa Imam Az-Zamakhsyari Al-ayatu tawi pura-pura ayat ilmun tauqifiyun adalah satu pengetahuan tauqifiyun yang bersifat tauqifi dari Nabi. La majala ora ana ruang iku maujudil kiasi kadue analogi fi ing dalam ilmun. Ndak bisa dianalogikan. Dikias ora iso. Mari kita buktikan. Bisa ndak dikias ayat itu. Jadi pakai logika. Ini karena sudah berakhir. Jadi kisah ayat ini karena belum berakhir. Berarti ini bahaya ono iso ora jajal. Nah, ini kita lihat walidalika dan karena itulah adu dong hitung semua para ulama alif lam mim ing alif lam mim ayatan sebagai satu ayat haitsu waqa'at ing ngendi wae waqa'at tumibo alif lam mim dimanapun alif lam mim pasti satu ayat wa alif lam mim shad dan juga alif lam mim shad walam ya'uddu ada ya'uddu lan orang ngitung sapa para ulama biyen atau para sahabat dulu alif lam mim ra ing lafaz alif lam mim ra wa alif lam mim wa alif lam ra lan lafaz alif lam ra ini tidak dihitung satu ayat tapi sebaliknya wa adulan dong hitung sapa para alim mulai zaman sahabat sampai era ini gitu ya hamim ing lafaz hamim ayatan sebagai satu ayat fiswariha ing dalam pura-pura surat hamim hawamim semuanya satu ayat wa toha dan juga surat toha wa yasin dan surat yasin satu ayat walam ya'uddu terus mboten ngitung sapa para sahabat dan ulama-ulama berikutnya tosin ing tosin tidak dianggap satu ayat tapi tosimim satu ayat tosin yang tidak termasuk satu ayat belum ayat masih. Kalau ini di logika kan tidak bisa. Seperti memang terserah Allah. Kalau dilihat ini alif lam mim masuk satu ayat.
dimanapun dia berada. Tapi alif lam mim ra yang jumlahnya lebih banyak dan alif lam ra yang enggak ada mimnya itu enggak masuk satu ayat. Tapi hamim lebih sedikit masuk satu ayat. Kan enggak bisa kalau diciri-cirikan di kias. Ini berarti kalau 3 huruf berarti satu ayat. Kalau 2 berarti enggak. Lain enggak. 2 huruf ayat. Lebih dari 3 malah bukan. Toha satu ayat. Wayasin satu ayat. Tapi tosin, berarti kalau 2 berarti masuk ayat nek ngono. Enggak, tosin enggak masuk. Jadi enggak bisa di logika itu, di analogi enggak bisa. Kultu ngucap sapa ingsun jari Asyuti wa mimmalan iku setengah saking barang ya dulu kang nuduhake apa ma'ala anawi ngatasé sak temene penetapan ayat iku tauqifiyun adalah tauqifi. Penetapan ini 1 ayat, ini 2 ayat. Tauqifiyun ma utawi barang maksudnya hadis akhraja ing sampun mentakhriju ing Ahmad sapa Imam Ahmad fi musnadi ing dalam musnadipun Imam Ahmad min tariqi Asim bin Abin min tariqi Asim bin Abin Najud saking jalur Imam Asim bin Abin Najud. Ini periwayat Al-Qur'an yang sanadnya tinggi katanya Imam Asyuti nanti di pembahasan sanad Al-Qur'an al-ali wan nazil. Anzirin an Ibnu Mas'ud saking sahabat Zir saking Zirin an Ibnu Mas'ud saking sahabat Ibnu Mas'ud qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud aqra'ani Rasulullah sampun membacakan niteng kula Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat minat salasi saking 30-an ayat min ali hamima saking keluargane Hamim, maksudnya Hawamim itu 30-an ayat surat dari yang memiliki 30-an ayat. Qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud yakni menghendaki sapa Nabi Al-Ahqaf, maksudnya surat Al-Ahqaf. Qala ngendika artinya ini yang ingin disampaikan ini 30-nya ini berarti kan pembatasannya sejak dari Nabi itu. Qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud wa kanat lan ana asuratu apa surat iku idza kanat alikalane ana apa surat aktara iku luwih akeh min 30 ayatan saking 30 apane ayatan ayate sumiat moko diarani apa iku surah as-salatina kelawan sebutan as-salatin al-haditha tegese iki hadis. Wa qala Ibnul Arabi lan sampun ngendika sapa Imam Ibnul Arabi zakara sampun nyebut yani ada di Sahih Bukhari keterangannya ini. Zakara sampun nyebut Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah ing satemene surat Al-Fatihah iku 7 ayat dan 7 ayat. Wa surat Al-Mulk lan satemene surat Al-Mulk iku 30 ayatan 30 ayat. Apane 30 apane ayatan ayate. Wa sahhalan sampun sahih annahu apa satemene Kanjeng Nabi ku qira'a sampun maca sapa Kanjeng Nabi al-asyara ing 10 al-asyarul ayati ing 10 al-ayati tegese pira-pira ayat al-khawatimah tegese kang akhir min surati Ali Imran saking akhir surat Ali Imran. Kala ngendika sapa Ibnul Arabi wa ta'didul ayi lan utawi kan ini rumit masih. Fatihah itu 7 ayat. Tapi apakah bismillah seperti sudah didiskusikan Asyuti itu apakah termasuk Al-Fatihah atau tidak, itu masih debat. Tapi pendapat yang riwayat yang paling kuat bismillah adalah masuk bagian Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah dinyatakan sebagai 7 surah sementara Al-Fatihah masih ada yang ngomong masih ada yang punya dasar riwayat bahwa Al-Fatihah bahwa bismillah bukan Fatihah itu, tapi tetap sepakat bahwa Al-Fatihah 7 ayat, maka mecah dari ghairil maghdubinya itu katanya gitu. Jadi memang redaksinya berapa ayat dari Rasulullah, tapi penetapan bahwa ini sudah 1 ayat yang ini 2 ayat itu kan masih banyak, nanti akan didiskusikan lagi sama Suyuti. Maka dari itu pertimbangannya semacam itu kemudian dinyatakan oleh Ibnul Arabi. Kala ngendika sapa Ibnul Arabi wa ta'didul ayilan utawi ngitung pira-pira ayat iku min mu'dilatil Qur'ani setengah saking pira-pira
bahasan rumit Al-Quran. Jadi setengah saking hal yang rumit di dalam Al-Quran, membahas ayat ini, ngitung ayat ini. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat Al-Quran tawilun utawi ayat kang dawa wa qasirun lan ayat kang cendek. Wa min hulan iku setengah saking Al-Quran ma utawi barang yang kau kang pedhot apa ma. Wa min hulan setengah saking Al-Quran atau wa min, ya betul, setengah saking Al-Quran, atau bisa juga baliknya ke tawil sama qasir itu. Wa min hulan setengah saking Al-Quran ma utawi barang yang tahi kang berakhir apa iku ma ila tamamil kalami sampai sampurnane kalam gitu. Fawailul lil musallin, ini sudah ayat tapi secara makna nggak bisa, yang sering dipakai dalil oleh teman saya itu. Ketika ada orang sholat, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang sholat. Orang sholat celaka, dasarnya Al-Quran. Masya Allah. Wong sholat bisa ciloko piye iki. Fawailul lil musallin, sholat ciloko. Secara makna enggak tepat itu. Masa orang sholat celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, itu baru kena. Gitu. Itu pun pakai an bukan fi. Kalau pakai fi entek aku. Untung an itu ya. Jadi alladzina hum an sholatihim sahun. An, bukan alladzina hum fi sholatihim sahun. Kalau pakai fi modar ndak ada wis. Entek wis mungkin sholat sik mikir katok barang. Udanan, gabah udanan dan lain sebagainya. Oke, jadi tidak bisa itu kalau tidak dari Nabi. Mentang-mentang wis paham Quran, wae saya iki, wae iki kudune gak sayat iki. Fawailul musallin ini durung ayat iki, mergo maknane sih secara makna ini masih bersambung. Ada lagi itu. Summa finnari yusjarun idil aglalu fi a'naqihim wassalasil. Nah itu kan terus itu ayatnya itu, jadi nggak bisa diputus. Itu kalau tidak dari instruksi Nabi masih dipedot itu. Jadi wiki gak usah dikai ayat lagi karena bahasanya masih nyambung. Nah, gak tepat belas ya. Memang tidak wala majalalil kias, memang tidak ada kiasnya itu. Memang tauqifiyun memang. Wamin hulan isu setengah saking ayat. Wamin hulan iku setengah saking tawilun atau qasir, atau wamin hulan setengah saking Al-Quran mau tawi bayang barang. Oh iya, baliknya ini kayaknya lebih tepat ke tawilun sama qasirun. Jadi wamin hulan iku setengah saking tawil atau qasir mau tawi barang yang kau tiukang pedot apa mah. Wamin hulan iku setengah saking tawil atau qasir mau tawi barang yang tahikang berakhir apa mah ila tamamil kalami sampai sampurnane kalam. Wamin hulan setengah saking iku setengah saking tawilun atau qasirun mau tawi barang yang kono kang ono apa mah iku fi athai dalam tengah-tengah tawilun atau qasirun. Ada yang mestinya apa namanya, jadi ayat itu pasti tengahnya. Kayak idil aglalu fi anakihim, itu surat apa dilupakan itu saya. Nah itu di tengah-tengahnya itu, tengah-tengahnya kalam ada ayatnya itu, padahal belum selesai. Maqala ngendika wiru sapa saliyane Ibnul Arabi, sababu ikhtilafis salafi fi adadil ayat anna nabiyya kana yaqifu ala ru'usil ayat litauqif. Sabab ikhtilafis salaf utawi beda-beda utawi sebab beda-bedane ulama salaf biyen zaman sahabat fi adadil ayat ing dalam jumlah atau wilangane pira-pira ayat iku anan nabi sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi yakifuku biasa ngadeg atau yakifu iku mandek sapa Nabi ala ruusil ayat ngatasi ndase pira-pira atau sirahi pira-pira ayat, maksudnya pangkalnya ayat litauqifi untuk memberikan instruksi. Fa idza ulima moko arikalane ulima sampun den weruhi mahalluha apa tempatipun ayat wasala moko mewasal sapa Kanjeng Nabi litamami kangge nyampurnaaken.
Fayah sabu terus nyongko asami sapa wong kang krungu hinaidin alikalane mengkono-mengkono mandek ana ing sak temene sing mandek iku mang laisat iku ora ana apa iku qiraah atau apa iku ayat yang Nabi fasilatan iku fasilah. Jadi sehingga kalau kemudian begitu sudah selesai Nabi itu tempatnya ayat itu sudah diketahui, maka Nabi meneruskan bacaan sampai sempurna. Orang yang dengar itu saat itu menduga bahwa ayat menghitung juga bisa memperhitungkan hina idzin arikalane mengkono Nabi mandek tadi itu anah ing sak temene iku tempatnya Nabi mandek. Terus kemudian Nabi melanjutkan laisat iku ora ono apa tempatnya Nabi mandek iku mang di ayat fasilatan iku fasilah. Berarti ini belum berakhir. Nabi kok terus gitu. Beda-bedanya nyimak gitu itu loh. Yang berbeda-beda. Ya, terus waqad akhrajalan sampun mentakrid Ibnu Durais apa Imam Ibnu Durais Fadailul Quran ini kayaknya ini. Ya, di Fadailul Quran min tariqi Utsman bin Atha saking jalur Utsman bin Atha an Abi saking abaipun Utsman inggih menika Imam Atha an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma jami wa'il Qur'ani 6,000 ayatin. Jadi ini sudah berbeda sudah. Jadi secara menyeluruh setelah bagian-bagian dijelaskan. Sekarang menyeluruh jami wa ayil Qur'an utawi kabehane pira-pira ayat Al-Qur'an iku 6,000 ayatin 6.000 ayat wasitu mi'ati ayatin 600 ayat wasittata asyrata dan 16 apa nih ayatan-ayatnya. Jadi 6.616 ayat. Wasitata asyrata ayatan dan 6.616 ayat. Wa jami'u hurufil Qur'ani lan utawi sekabehane pira-pira huruf Al-Qur'an iku 300 alfi harfin 300.000 huruf wa 23 alfa harfin dan 23 apane alfa harfin ribune huruf wasitu mi'ati harfin dan 600 huruf wa ahadun lan satu wasabauna lan 70 apane harfan hurufe. Jadi seluruh huruf Al-Quran ada 323.000 Wah, gitulah kira-kira. Kala ngendika Adani sapa Imam Adani ajma wis mufakat sapa para sahabat dumin ala anna adada ayatil Qur'ani. Ing sapa para ulama gitu saja, soalnya nanti masih diperdebatkan. Ala anna adada ayatil Qur'ani ing atase sak temene pira-pira ayat Al-Qur'an iku 6,000 ayatin adalah 6.000 ayat. Summa ikhtalafu. Jadi sajane mereka semua sepakat disimpul nombe Abu Umar Ad-Dani pokoknya 6.000 lah ayat Al-Qur'an. Mongko summa mongko nuli ikhtarafu do beda pendapat sapa para ulama fima ing dalam barang atau tentang sesuatu zat kang lebih apa ma'ala dalika ing atasin mengkono-mengkono 6.000. Intine 6.000 wis sepakat wis. Masalah lebih piro lah iku beda-beda. Faminhum muka setengah saking para ulama man utawi wong maksudnya ulama lam yazid kang ora nambahi wis 6.000 ayat Al-Qur'an ora nambahi sapa man. Wa minhum la setengah saking ulama man utawi wong maksudnya ulama wong alim kala kang ngendika sapa man wa mi'ata ayatin wa arba'u ayatin. Jadi lebihnya dari 6.000 itu adalah 204. Ada yang pas 6.000, kemudian ada lagi yang sebagian 204, jadi 6.204. Wakilan dingendikaken arba'ata asyar adalah 14, jadi 6.000
214. 6.000-nya sama 200-nya enggak disebut, sudah disebut. Wakil lan den ngendikaken malih apa lafat watis asyarata 19 berarti 6.219. Wakil lan den ngendikaken malih wa khamsun wa isyruna 6.225. Wakil lan den ngendikaken malih situn wa talatuna 36 jadi 6.266. 6.236 begitu. Lebihnya itu yang jadi masalah. Kalau 6.000-nya sepakat. Kultu ngucap sapa ingsun jare Imam Suyuti akhraja sampun mentakhrij ad-Dailami sapa Imam ad-Dailami fi Musnadil Firdaus ing dalem Musnad al-Firdaus min tariqil Faidi saking jalur Imam Al-Faidi bin Wathiq, jalurnya Faid bin Wathiq an Furat bin Salman saking Furat bin Samal an Maimun bin Mahrana saking Maimun bin Mahran an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma marfu'an kelawan marfu atau hali marfu. Jadi takhrijannya itu marfu langsung diunggah nang Ibnu Abbas. Darajul jannati utawi undakane swarga ala qadri ayil Qur'ani iku ing atase kadare pira-pira ayat Al-Qur'an. Jadi sejumlah ayat Al-Qur'an. Bikuli ayatin iku ing dalem saben-saben ayat darajatun utawi sak tingkat. Fatil kamu kau utawi mengkono tingkat sittatu alafi ayatin adalah 6.000 ayat. 6.000 ayat wa mi'ata ayatin lan 200 ayat wasitta asyrat lan 16 ayat. Jadi 6.216 ayat. Baina kulli darajatin ing antarane saben-saben dua tingkat miqdaru ma utawi sekadar atau seukuran barang atau jarak atau ruang baina sama ing antarane langit wal ardi lan bumi. Al-faidu maksudnya titik tadi itu ya. Al-faidu utawi Imam Al-Faid salah satu perawi yang ada di atas tadi itu. Al-Faid bin Wathiq itu qala iku ngendika fi tentang Al-Faid Ibnu Ma'in sapa Imam Ibnu Ma'in pakar hadis ngendikane kadzabun khabithun. Jadi yang perawi yang bernama Al-Faid bin Wathiq itu kadzabun khabithun, penipu yang buruk sekali. Ya. Semoga di akhir penipu yang buruk itu kita tidak jadi penipu. Ya, semoga ini berlanjut dan diparingi tetap istiqomah kali Gusti Allah. Wis matur nuwun sing akeh, ngapura ku sing akeh ana klerak-klerune, keterangan bek nawa ana kleru-klerune aku njuk ngapura sing akeh. Matur nuwun aku sing akeh. Wis muga-muga lancar kabehane. Muga-muga paringi sehat kabeh, sehat pikire, sehat jasmanine. Sehat rohanine, sehat jasmanine, sehat pikire, sehat kabeh. Bismillah, muga-muga barokah Al-Qur'an mili terus mboten pandang bulu kepada siapapun, pokok pancet milih. Pun bisiril wa fi syu'abi wallahu a'lam bissawab. Bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.